Oke, selamat datang di channel Jagat Edukasi. Pada kali ini kita akan memberikan latihan soal ANBK atau Asesmen Nasional Berbasis Komputer Itu untuk SD atau MI kelas 5 SD, itu AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum untuk Literasi. Oke, beserta kunci jawabannya. Oke. Dan mari kita mulai latihan soal ANBK-nya. Oke, soal nomor 1. Ini adalah teks untuk soal nomor 1 dan 2. Oke. Setiap tahun, Sekolah Lisa mengadakan pertunjukan tari. Tahun ini, Lisa ikut serta dalam pertunjukan tersebut. Ia dan teman-temannya menari dengan memakai kostum berwarna cerah. Pertunjukan berjalan lancar dan penonton bertepuk tangan. Dan penonton bertepuk tangan dengan meriah. Nah, Lisa merasa bangga bisa tampil di depan banyak orang. Oke, itu teksnya. Bisa di stop dulu videonya dan dibaca ulang untuk lebih mengerti. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, ini adalah soal nomor 1-nya. Mengapa Lisa merasa bangga setelah pertunjukan tari? A. Karena ia tampil di depan banyak orang. B. Karena ia memenangkan lomba. C. Karena ia tidak ikut menari. D. Karena kostumnya berwarna cerah. Oke, jawaban yang tepat atau yang benar adalah nah, jawabannya ada itu karena A. Karena ia tampil di depan banyak orang Itu Lisa merasa bangga Nah, lihat teksnya. Nah, di sini. Nah, Lisa merasa bangga karena bisa tampil di depan banyak orang. Itu makanya itu jawabannya A, yaitu mengapa Lisa merasa bangga setelah pertunjukan tari karena ia tampil di depan banyak orang. Apa yang dilakukan penonton setelah pertunjukan tari? A. Mereka tertawa keras. B. Mereka bertepuk tangan meriah. C. Mereka berbicara dengan Lisa. D. Mereka meninggalkan tempat pertunjukan. Oke, jawaban yang benar adalah B, yaitu mereka bertepuk tangan dengan meriah atau mereka bertepuk tangan meriah Nah, setelah pertunjukan tari mereka bertepuk tangan dengan meriah. Oke, kita lihat teksnya. Nah, ini dia Pertunjukan berjalan lancar dan penonton bertepuk tangan dengan meriah Makanya jawabannya nomor 2 ini adalah yaitu setelah pertunjukan tari, yaitu mereka bertepuk tangan dengan meriah. B. Oke, kita lanjut. Ini soal nomor 3 dan 4. Oke. Pagi itu langit sangat cerah, burung-burung berkicau riang di atas pohon. Fajar baru saja terbit dan embun masih menempel di dedaunan. Cinta memutuskan untuk berjalan-jalan di taman dekat rumahnya. Ia suka melihat bunga-bunga mekar dan mendengarkan suara alam. Saat di taman, ia bertemu teman lamanya, Benny. Mereka berbincang sambil menikmati udara pagi yang segar. Oke, teksnya. Oke, adik-adik bisa stop videonya dan membaca ulang lagi teksnya untuk lebih memahami. Oke, kita lihat soalnya nomor 3. Siapa yang ditemui Sinta saat berjalan-jalan di taman? A. Ibu. B. Kakaknya. C. Teman lamanya Benny. D. Burung-burung. Oke, jawaban yang tepat atau yang benar adalah jawabannya adalah C, yaitu teman-temannya Benny Benny Jadi si Sinta ini saat berjalan
Yang ditemui si Sinta saat berjalan-jalan di taman yaitu teman lamanya Benny. Teman lamanya ya si Benny. Oke, kita lihat speknya. Apakah benar? Nah, nih. Nah, ia suka melihat bunga-bunga mekar dan mendengarkan suara alam. Saat di taman, ia bertemu teman lamanya Benny ya. Berarti ya, teman lamanya Benny. Berarti benar ya jawabannya tadi. Jadi jawaban nomor 4 ini adalah yaitu B, berjalan-jalan B ya. Oke, nomor 4, nomor 3 ya. Ini, siapa yang ditemui Sinta saat berjalan di taman itu teman lamanya Benny ya. C jawabannya. Oke, soal nomor 4. Apa yang dilakukan Sinta pada pagi yang cerah itu? A, bermain di lapangan. B, berjalan-jalan di taman dekat rumahnya. C, membaca buku di rumah. D, menonton TV bersama Benny. Nah, jawabannya tepat atau yang benar adalah B, yaitu berjalan-jalan di taman dekat rumahnya. Jadi dilakukan Sinta pada pagi hari yang cerah itu ya, berjalan di rumah, berjalan di taman dekat rumahnya. Kita lihat. Apakah benar? Kita lihat teksnya. Nah, ini ya. Nah, Sinta memutuskan ini ya. Pagi itu langit sangat cerah, burung-burung berkicau riang di atas pohon. Fajar baru saja terbit dan embun masih menempel di daunan. Nah, Sinta memutuskan untuk berjalan-jalan ya. Ini benar ya, berjalan-jalan di taman dekat rumahnya. Jadi benar ya, jawabannya adalah yang B ini yaitu B ya. Berjalan, nomor 4 ini B. Berjalan di taman dekat rumahnya. Oke, teks untuk soal nomor 5 dan 6. Di dapur, Rara sedang membantu ibunya membuat kue coklat. Mereka menyiapkan bahan-bahannya seperti tepung, telur gula, dan coklat bubuk. Ibu mengajari Rara untuk mencampur adonan dengan benar. Setelah itu, mereka menuangkan adonan ke dalam loyang dan memanggangnya di oven. Rara sangat senang bisa membantu ibunya di dapur. Ya. Nah, bisa di stop dulu videonya dan dibaca ulang untuk lebih memahami. Oke. Kita lihat soalnya. Bahan apa yang digunakan Rara dan ibunya untuk membuat kue? A, tepung, telur, dan garam. B, tepung, telur, gula, dan coklat bubuk. C, tepung, garam, dan mentega. D, tepung, garam, dan gula merah. Serta D ya, tepung, garam, dan gula merah. Oke, jawaban benar adalah B, yaitu tepung, telur, gula, dan coklat bubuk. Ya, itu bahannya digunakan. Nah, kita lihat. Benar ya, ini ya, tepung, mereka menyiapkan bahan seperti tepung, telur, gula, dan coklat bubuk. Ya, di yang nomor 5 ini B ya jawabannya. Kita lanjut. Mengapa Rara senang membantu ibunya di dapur? A, karena ia suka mencuci piring. B, karena ia senang membuat kue coklat. C, karena ia bisa bermain di dapur. D, karena ia ingin menonton TV sambil makan kue. Oke, jawaban yang tepat atau yang benar adalah B ya, karena ia sedang membuat kue. Oke, karena ia senang ya membuat kue coklat. Oke, lihat. Nah, di sini di dapur Rara sedang membantu ibunya membuat kue, ya. Nah, ini ya. Rara ya sangat senang bisa membantu ibunya di dapur. Berarti dia itu senang ya memasak kue ya. Itu jawabannya. Jadi nomor 6 ini yaitu benar ya yang tadi. B ya, karena ia senang buat kue coklat. Lihat nomor 7 dan nomor 8 ini, teks nomor 7 dan 8. Ada seekor semut yang rajin bekerja. Setiap hari ia mengumpulkan makanan. Makanan itu disimpan di lambung. Makanan itu disimpan di lumbung ya untuk persediaan musim dingin.
Semut lebih giat bekerja mengumpulkan makanan. Sementara itu, belalang sangat malas. Setiap hari hanya makan dan makan. Nah, ini adalah teks untuk nomor 7 dan 8. Silakan adik-adik stop videonya, dibaca ulang untuk lebih mengerti. Oke, lihat. Lalu ini lanjutan tadi. Belalang suka mengejek semut. Katanya semut sangat berlebihan. Seharusnya semut menikmati makanan yang ada. Semut mengingatkan belalang tentang musim dingin. Semut mengajak belalang mengumpulkan makanan, tetapi ditolaknya. Akhirnya musim dingin datang. Belalang datang kepada semut. Ia memohon untuk diberi makan. Nah, itu ya. Oke, soal nomor 7. Apa yang dilakukan semut setiap hari? A. Mengumpulkan makanan. B. Mengingatkan belalang. C. Mengejek belalang. D. Menemani belalang. Oke, jawaban yang benar adalah A. Mengumpulkan makanan. Ya, jadi yang dilakukan semut setiap hari adalah mengumpulkan makanan. Oke, kita lihat. Lihat ya, ini soalnya ini teksnya. Ya. Ini setiap hari ia mengumpulkan makanan ya. Ada seekor semut yang rajin bekerja. Setiap hari ia mengumpulkan makanan ya. Itu jawabannya. A ya tadi. Nomor 7 ini adalah A. Ya, yang dilakukan semut setiap hari adalah mengumpulkan makanan. Oke, kita lanjut. Apa yang perlu ditambah pada gambar supaya semakin mendukung isi cerita? A. Gambar deretan semut berjalan rapi. B. Gambar belalang makan banyak makanan. C. Gambar lumbung tempat semut menyimpan makanan. D. Gambar belalang dan semut menjadi berteman. Oke, jawaban yang tepat atau yang benar adalah C ya, gambar lumbung tempat semut menyimpan makanan ya, itu gambar yang perlu ditambahkan ya untuk cerita tersebut. Oke, kita lanjut soal nomor 9 dan 10. Ini teksnya untuk nomor 9 dan 10. Oke, setiap tanggal 10 November di Indonesia diperingati sebagai Hari Pahlawan. Pada hari itu, kita mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan bangsa. Di sekolah, para siswa diajak untuk mengikuti upacara bendera. Mereka juga belajar tentang sejarah perjuangan bangsa dari buku-buku yang disediakan di perpustakaan. Gitu ya. Nah, bisa di stop dulu videonya dan dibaca ulang lagi teksnya. Oke. Kita lihat. Soal nomor 9. Mengapa tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan? A. Karena pada tanggal itu ada upacara bendera. B. Karena hari itu mengenang jasa para pahlawan. C. Karena itu hari libur sekolah. D. Karena semua siswa diharuskan belajar sejarah. Oke, jawaban yang tepat atau yang benar adalah B. Karena hari itu mengenang jasa para pahlawan. Itu ya jawabannya. Nah, kita lihat. Nah, setiap tanggal 10 November di Indonesia diperingati sebagai Hari Pahlawan ya. Jadi benar ya. Nomor 9 ini yaitu A. B ya, bukan A ya, B ya ini. Karena hari itu mengenang jasa para pahlawan. B ya. Oke. Kita lanjut ya. Nomor 10. Apa yang dilakukan para siswa di sekolah untuk memperingati Hari Pahlawan? A. Mereka mengikuti upacara bendera. B. Mereka berlibur bersama keluarga. C. Mereka tidak masuk sekolah. D. Mereka hanya membaca buku di kelas ya. Oke, jawaban yang benar adalah A. Mereka mengikuti upacara bendera ya. A ya jawabannya. Nah, kita lihat ya apakah benar jawabannya seperti itu.
Oke. Nah, di sini ya. Oke, di sini ya mengenang. Oke. Pada hari itu kita mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan bangsa. Nah, di sekolah para siswa diajak untuk mengikuti upacara bendera ya. Mereka juga belajar tentang sejarah perjuangan bangsa dari buku-buku yang disediakan di perpustakaan. Ya, jadi benar ya, yaitu nomor 10 ini yaitu A, mengikuti upacara bendera. A jawabannya. Lanjut. Teks untuk soal nomor 11. Kebersihan diri sangat penting untuk menjaga kesehatan. Setiap hari kita harus mandi minimal 2 kali, menggosok gigi setelah makan, dan mencuci tangan sebelum makan. Kebiasaan ini bisa mencegah penyakit seperti flu dan diare. Selain itu, kita juga harus memotong kuku agar tidak menjadi tempat berkembangnya kuman. Itu ya, teks untuk soal nomor 11. Oke. Nah, ini soalnya, mengapa kita harus menggosok gigi setelah makan? A. Agar gigi tetap bersih dan sehat. B. Agar gigi menjadi putih. C. Agar makanan terasa lebih enak. D. Agar tidak perlu pergi ke dokter. Oke, jawaban yang tepat atau yang benar adalah A ya, agar gigi tetap bersih dan sehat. Itu ya. Kenapa kita harus menggosok gigi? Agar gigi tetap bersih dan sehat. Nah, kita lihat. Nah, di sini ya. Nah, kebersihan diri sangat penting untuk menjaga kesehatan ya. Setiap hari kita harus mandi minimal 2 kali, menggosok gigi setelah makan, mencuci tangan sebelum makan. Kebiasaan ini bisa mencegah penyakit seperti flu dan diare ya. Nah, itu ya, berarti supaya gigi kita sehat kita harus menggosok gigi ya. Itu jawabannya. Jadi menggosok gigi itu gunanya untuk membuat gigi kita sehat ya. Di A ya jawabannya, agar gigi kita tetap sehat. Oke, soal nomor 12 dan 13. Oke. Ini adalah teks untuk soal nomor 12 dan 13. Tahukah kamu tidur kegiatan penting untuk tubuh? Usia 6-12 tahun harus tidur 9 jam sampai 12 jam setiap hari. Usia 13-18 tahun harus tidur 8 jam sampai 10 jam setiap hari. Energimu bisa pulih setelah tidur. Tidur dapat memberikan pengaruh untuk suasana hati, kesehatan fisik dan mental. Tidur termasuk obat dari segala penyakit loh. Kamu harus tidur dengan nyenyak. Ya, ada 4 tips untuk dapat tidur nyenyak. Oke, ada 4 tips untuk dapat tidur dengan nyenyak loh. Ya. Nah, bisa di stop dulu videonya dan dibaca ulang untuk lebih mengerti. Oke, lanjut. Nah, lanjutannya. Nah, tidur di kamar yang nyaman. Kamu dapat melakukan hal yang menenangkan sebelum tidur. Misalnya yaitu membaca buku atau melakukan latihan pernapasan. Kamu perlu membuat jadwal tidur harian. Selain itu, kamu juga perlu melakukan jadwal yang sudah dibuat. Matikan HP, laptop, TV, dan sebagainya. Ya. Nah, soalnya, sebaiknya hindari minum kopi karena mengganggu tidur kamu. Nah, untuk usia berapa? Untuk usia berapa tidur 9 sampai 12 jam setiap harinya? A 6 tahun, B 13 tahun, C 5 tahun, D 18 tahun. Oke, jawaban yang benar adalah A, yaitu untuk usia 6 tahun ya. Untuk seberapa tidur 9 sampai 12 jam untuk setiap harinya itu untuk 6 tahun. Kita lihat. 9 sampai 12 ya. Nah, ini 9 sampai 12 ya, itu usia 6 tahun ya sampai 12 tahun. Nah, di jawabannya nomor 11 ini yaitu A. Lanjut, soal nomor 13.
kamu tidak bisa tidur nyenyak, apa yang bisa kamu lakukan agar bisa tidur nyenyak? A. Minum kopi di malam hari. B. Memutar film di laptop saat tidur. C. Melakukan latihan pernafasan. D. Tidur di ruangan tamu dengan TV menyala. Oke, jawaban yang benar adalah jawabannya C ya, yaitu dengan melakukan latihan pernafasan ya, bisa membuat tidurmu menjadi lebih nyenyak. Oke, kita lanjut soal nomor 14 dan 15, ini teksnya. Nah, setiap tanggal 23 Juli diperingati sebagai Hari Anak Nasional di Indonesia. Pada hari itu, banyak acara yang diadakan untuk anak-anak, seperti lomba mewarnai, permainan tradisional, dan panggung hiburan. Hari Anak Nasional bertujuan untuk mengingatkan semua orang tentang pentingnya menghargai hak-hak anak dan memberikan kebahagiaan pada anak. Gitu ya. Dan bisa di stop dulu videonya, dibaca ulang untuk lebih mengerti. Nah, soalnya, apa tujuan dari peringatan Hari Anak Nasional? A. Untuk menghargai hak-hak anak dan memberikan kebahagiaan. B. Untuk memperingati Hari Libur Nasional. C. Untuk mengajarkan anak-anak bekerja keras. D. Untuk mengadakan lomba mewarnai setiap hari. Oke, jawaban yang tepat atau yang benar adalah A, yaitu untuk menghargai hak-hak anak dan memberi kebahagiaan ya. Itu tujuan untuk memperingati Hari Anak Nasional ya, berdasarkan teks yang tadi ya. Nih. Nah, ini ya. Hari Anak Nasional bertujuan untuk mengingatkan semua orang tentang pentingnya menghargai hak-hak anak dan memberikan kebahagiaan pada mereka. Kita lanjut soal nomor 15. Acara apa yang biasanya diadakan pada Hari Anak Nasional? A. Perlombaan olahraga. B. Pesta ulang tahun. C. Lomba mewarnai dan permainan tradisional. D. Acara memasak bersama orang tua. Oke, jawaban yang benar adalah C ya, lomba mewarnai dan permainan tradisional. Itu ya, yang tepatnya. Nah, kita lihat itu, nah ini. Nah, pada hari itu atau pada tanggal 23 Juli, banyak acara yang diadakan untuk anak-anak. Seperti lomba mewarnai dan permainan tradisional. Itu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, itu makanya jawabannya itu acara apa yang biasa diadakan pada Hari Anak Nasional itu lomba mewarnai dan permainan tradisional. Kita lanjut soal nomor 16. Ini adalah teks untuk soal nomor 16 dan 17. Hari ini, kelas Fani belajar menggambar di sekolah. Guru meminta mereka menggambar pemandangan alam. Fani menggambar gunung, sungai, dan pohon-pohon. Ia sangat suka menggambar karena bisa menuangkan imajinasinya di atas kertas. Setelah selesai, Fani menunjukkan hasil gambarnya kepada guru dan teman-temannya. Itu ya teksnya. Bisa di stop dulu videonya dan dibaca ulang untuk lebih mengerti. Oke. Nomor 16, apa yang diminta guru kepada murid-murid untuk digambar? Oke. A. Hewan-hewan di kebun binatang. B. Pemandangan alam. C. Gambar rumah mereka. D. Bunga-bunga di taman. Oke, jawaban yang benar adalah B ya, pemandangan alam ya. Yang diminta guru kepada murid-muridnya untuk digambar adalah pemandangan alam. Oke, kita lihat ya. Apakah benar? Nah ya, guru meminta mereka menggambar pemandangan alam ya. Benar ya. Itu ya jawabannya nomor 16 tuh, yaitu jawabannya adalah
B ya, pemandangan alam. Oke, kita lanjut ya. Soal selanjutnya, soal nomor 17. Mengapa Fani suka menggambar? A. Karena ia bisa menuangkan imajinasinya di atas kertas. B. Karena ia tidak ingin belajar. C. Karena ia senang bermain di luar kelas. D. Karena ia ingin menjadi pelukis terkenal. Oke, jawaban yang tepat atau yang benar adalah A. Karena ia bisa menuangkan imajinasinya di atas kertas. Itu ya, mengapa si Fani suka menggambar. Oke, kita lihat. Nah, ini. Oke, si Fani, ia sangat suka menggambar karena bisa menuangkan imajinasinya di atas kertas ya. Oke. Kita lanjut. Ini adalah teks untuk soal nomor 18 dan 19 ya. Pak Budi memiliki kebun sayur di belakang rumahnya. Di kebun itu ia menanam berbagai sayuran seperti bayam, kangkung, dan tomat. Setiap pagi Pak Budi merawat kebunnya dengan teliti. Ia menyiram tanaman dan memberikan pupuk. Pak Budi senang membagikan hasil panennya kepada tetangga. Nah, ini bisa stop dulu videonya dan dibaca ulang lagi teksnya. Oke. Soal nomor 18. Apa yang dilakukan Pak Budi setiap pagi di kebunnya? A. Pak Budi bermain di kebunnya. B. Pak Budi menyiram tanaman dan memberikan pupuk. C. Pak Budi tidur di kebunnya. D. Pak Budi memanen sayuran setiap hari. Oke, maka jawaban yang benar adalah B ya, Pak Budi menyiram tanaman dan memberikan pupuk ya. Itu yang dilakukan Pak Budi setiap hari. Nah, kita lihat ini. Oke, ini ya. Nah, ia menyiram tanaman dan memberikan pupuk ya. Itu setiap hari. Jadi benar ya, B ini Pak Budi menyiram tanaman dan memberikan pupuk setiap hari ya. Kita lanjut. Apa yang dilakukan Pak Budi setelah panen? A. Ia menyimpan semua sayur untuk dirinya sendiri. B. Ia membagikan hasil panennya kepada tetangga. C. Ia membuang semua sayur yang dipanen. D. Ia tidak memanen sayur di kebunnya. Oke, jawaban yang tepat atau yang benar adalah B ya, ia membagikan hasil panennya kepada tetangga ya. B jawabannya. Nah, kita lihat. Nah, ini ya. Pak Budi senang membagikan hasil panennya kepada tetangga. Oke, kita lanjut. Ya, makanya selama 19 ini yaitu jawabannya B ya. Ia membagikan hasil panennya kepada tetangga. Ini soal nomor teks untuk soal nomor 20 dan 21. Menanam pohon adalah cara yang baik untuk menjaga lingkungan. Pohon bisa menghasilkan oksigen yang kita hirup setiap hari. Selain itu, pohon juga membantu menyerap air hujan sehingga mencegah banjir. Nah, jika setiap orang menanam satu pohon, bumi akan menjadi lebih hijau dan sehat. Ya. Nah, bisa di stop dulu videonya dan dibaca ulang lagi teksnya. Oke. Apa manfaat dari menanam pohon? A. Membuat lingkungan kotor. B. Menyebabkan banjir. C. Menghasilkan oksigen dan mencegah banjir. D. Membuat udara menjadi panas. Oke, jawaban yang benar adalah C ya, menghasilkan oksigen dan mencegah banjir, yaitu manfaat dari menanam pohon. Nah, ini ya. Ini manfaatnya itu ini. Pohon bisa menghasilkan oksigen yang kita hirup setiap hari. Itu ya. Dan juga bisa membantu menyerap air hujan sehingga mencegah banjir. Oke.
Soal nomor 21. Mengapa menanam pohon bisa mencegah banjir? A. Karena pohon bisa menampung air. B. Karena pohon menyerap air hujan. C. Karena pohon menghalangi air sungai. D. Karena pohon memecah awan hujan. Oke, jawaban yang benar adalah B ya, karena pohon bisa menyerap air hujan ya. Itu mengapa pohon bisa mencegah banjir, karena pohon bisa menyerap air hujan. Nah, di sini katanya, nah, selain itu pohon juga membantu menyerap air hujan sehingga mencegah banjir. Ya. Makanya yang 21 ini jawabannya yaitu B. Soal nomor teks untuk contoh nomor 22 dan 23 ya. Lala sangat menyayangi kucingnya, Momo. Setiap hari Lala selalu memberikan makan Momo dengan ikan yang sudah direbus. Momo juga suka bermain dengan bola kecil di halaman rumah. Saat malam tiba, Momo sering tidur di samping Lala sambil mendengkur. Oke ya. Nah, bisa di stop dulu videonya dan dibaca ulang. Oke. Apa yang dilakukan Lala untuk merawat kucingnya? A. Mengajaknya berjalan-jalan setiap hari. B. Memberinya makan ikan yang sudah direbus. C. Membiarkannya tidur di luar rumah. D. Membiarkannya mencari makan sendiri. Oke, jawaban yang tepat atau yang benar adalah jawabannya B. Memberi makan ikan yang sudah direbus ya. Itu yang dilakukan si Lala untuk merawat kucingnya. Oke, kita lihat. Nah, ini ya. Lala selalu memberi makan Momo dengan ikan yang sudah direbus. Oke, kita lanjut ya soal nomor 23. Di mana biasanya Momo tidur saat malam hari? A. Di luar rumah. B. Di atas pohon. C. Di samping Lala. D. Di bawah tempat tidur. Oke, jawaban yang benar adalah C ya, di samping Lala. Jadi biasanya Momo tidur itu di samping Lala. C jawabannya. Ya. Jadi ini Momo suka bermain dengan bola kecil di halaman rumah. Saat malam hari tiba, Momo sering tidur di samping Lala ya, di samping Lala. Makanya 23 ini yaitu jawabannya C. Kita lanjut. Ini teks untuk soal nomor 24 dan 25. Hari Minggu adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh Sinta. Setiap minggu, ia dan keluarganya berkumpul untuk sarapan bersama. Setelah itu, mereka berjalan-jalan di taman kota atau bersepeda di sekitar kompleks perumahan. Sinta merasa bahagia karena bisa menghabiskan waktu bersama keluarganya. Oke, itu teksnya. Nah, lanjut. Apa yang dilakukan Sinta setiap hari Minggu? A. Bermain bersama teman-temannya. B. Sarapan dan berjalan-jalan bersama keluarganya. C. Pergi ke sekolah untuk belajar. D. D. Tidur sepanjang hari di rumah. Oke, jawaban yang tepat atau yang benar adalah B ya, sarapan dan berjalan-jalan bersama keluarganya. Oke, lihat teksnya ini ya. Ya, setiap hari Minggu ia dan keluarganya berkumpul untuk sarapan bersama. Nah, selain itu juga berjalan-jalan di taman kota, bersepeda di sekitar kompleks perumahan ya. Itu jawabannya. Oke, kita lanjut ya. Ini adalah teks untuk soal nomor 26 sampai 28. Oke. Hari istimewa Swidak Loro. Ada undangan pesta di istana. Swidak Loro ingin datang dan membawa makanan istimewa. Nama makanan itu botok.
Swidak loro sudah menyiapkan bahannya. Oke. Lalu ada cabai, bawang merah, dan bawang putih. Ada juga garam dan gula merah. Semua bahan dihaluskan. Swidak loro harus memarut kelapa dan mengiris tempe. Semua bahan dicampur dan dibungkus daun pisang. Nah, setelah itu botok dimasak dengan cara dikukus. Setelah matang, botok akan dibawa ke istana. Sekarang Swidak loro sudah ada di istana. Namun Swidak loro takut Tuan Putri tidak menyukai botoknya. Ternyata Tuan Putri suka sekali dengan botok Swidak loro. Tuan Putri juga menawarkan pada anak yang lain. Swidak loro senang sekali. Oke. Ini soalnya. Swidak loro merasa takut ketika sampai di istana. Apa yang membuatnya merasa demikian? A. Ia belum pernah diundang ke istana. B. Ia tidak mengenal Tuan Putri. C. Ia hanya membawa botok buatan sendiri. D. Ia khawatir Tuan Putri tidak menyukai botoknya. Oke, jawaban yang tepat atau yang benar adalah D. Ia khawatir Tuan Putri tidak menyukai botoknya. Itu ya. Oke, kita lihat. Oke, kita lihat ya, Suika. Namun Swidak loro takut ya Tuan Putri tidak menyukai botoknya ya, karena itu makanya dia takut ke istana ya, karena Swidak loro ini takut Tuan Putri tidak menyukai botoknya. Itu ya. Itu yang membuat dia takut sampai di istana. Oke, soal nomor 27. Swidak loro adalah anak dari keluarga miskin, tetapi Tuan Putri tetap menerima makanan darinya. Menurutmu bagaimana sifat Tuan Putri terhadap teman-temannya? A. Pekerja keras. B. Rendah hati. C. Suka membantu. D. Rendah diri. Oke, jawaban yang benar adalah B, yaitu rendah hati ya. Jadi Tuan Putri itu adalah rendah hati ya, dengan mau menerima makanan darinya. Apa saja bahan yang dibutuhkan dalam membuat botok? Nah, jawabannya benar ya, lebih dari satu. A. Cabai, bawang merah, dan bawang putih. B. Garam, asam jawa, dan gula pasir. C. Kelapa, garam, dan gula merah. Oke, jawaban yang benar adalah A dan C ya. Jadi dua jawabannya, itu A dan C. Cabai, bawang merah, dan bawang putih. Lalu ada kelapa, garam, dan gula merah. Ya. Oke, kita lihat ya. Ini. Katanya di sini. Nah, ini. Ini. Ada garam, gula, oke. Ada cabai, bawang merah, dan bawang putih. Ada juga garam dan gula merah. Ya, berarti, dan juga ada kelapa. Berarti benar ya. Jawabannya adalah dua ini ya. A dan C. Cabai, bawang merah, dan bawang putih. Dan C, kelapa, garam, dan gula merah. Oke, itulah ting kita pada hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan semoga membantu videonya.